Menemukan sang sejati. Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dalam diri Anda? Sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat? Itulah panggilan sang sejati diri sejati yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Perjalanan ini bukan tentang pencarian di luar, melainkan penemuan di dalam. Dan semuanya dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama, menyadari ketidakpuasan batin. Kebanyakan dari kita merasa terjebak dalam rutinitas harian. Merasakan ketidakpuasan yang mendalam, namun tidak tahu mengapa. Ini adalah tanda bahwa jiwa kita merindukan lebih dari sekadar pencapaian materi dan rutinitas. Langkah pertama dalam perjalanan menuju sang sejati adalah menyadari ketidakpuasan batin ini. Ini bukan kelemahan, tapi panggilan. Saat kita mulai mendengarkan rasa gelisah ini, kita mulai membuka pintu menuju diri sejati. Langkah kedua, membangun kesadaran diri. Setelah menyadari panggilan itu, langkah selanjutnya adalah mulai membangun kesadaran diri. Meditasi adalah alat yang sangat kuat. Cobalah mulai dengan 5-10 menit setiap hari. Duduk dalam keheningan dan amati pikiran yang muncul. Kesadaran ini membantu kita menyaring suara ego dan koneksi dengan diri batin yang sebenarnya. Ingat, ini bukan tentang menghentikan pikiran, tapi belajar melihat pikiran tanpa melekat padanya. Langkah ketiga, refleksi diri. Refleksi diri adalah bagian penting dari perjalanan ini. Luangkan waktu untuk merenung tentang siapa Anda sebenarnya. Tanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apa yang saya kejar dalam hidup ini? Apa yang membuat saya merasa benar-benar hidup? Jawaban-jawaban ini akan mengarahkan Anda pada pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa diri sejati Anda di balik semua peran yang Anda mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah keempat, menciptakan koneksi dengan alam. Alam memiliki cara unik untuk menyelaraskan kita dengan diri sejati. Cobalah habiskan waktu di alam berjalan tanpa tujuan di hutan, mendengarkan suara angin, atau hanya bernafas di udara segar. Di alam, kita seringkali merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Koneksi ini membantu menenangkan pikiran dan memperkuat hubungan dengan batin kita. Perjalanan menuju sang sejati adalah perjalanan yang berkelanjutan. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke pencerahan. Dengan kesadaran diri, refleksi, dan koneksi dengan alam, Anda sudah berada di jalur yang benar. Ingat, sang sejati selalu ada di dalam diri Anda dan hanya menunggu untuk ditemukan. Meditasi untuk mengenali diri sejati. Pernahkah Anda merasa sibuk dengan pikiran? Seolah hidup dikuasai oleh kekhawatiran dan rencana. Padahal, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih damai. Diri sejati Anda hanya dengan berhenti sejenak dan masuk ke dalam, Anda bisa menemukannya. Dan meditasi adalah kuncinya. Apa itu meditasi untuk mengenali diri sejati? Meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran. Ini adalah alat untuk mengenal diri sejati, sumber batin kita yang paling dalam. Saat kita bermeditasi, kita melampaui suara-suara ego dan dunia luar, dan mulai melihat apa yang ada di balik itu semua. Meditasi membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana diri sejati kita berada. Langkah pertama, menemukan tempat tenang. Langkah pertama dalam meditasi untuk mengenali diri sejati adalah menemukan tempat yang tenang. Carilah sudut di rumah Anda atau tempat di alam di mana Anda tidak akan terganggu. Tempat yang tenang membantu Anda masuk ke dalam kondisi batin yang lebih hening. Duduk dengan nyaman, punggung tegak, dan letakkan tangan di pangkuan. Ini adalah posisi ideal untuk membuka koneksi dengan batin. Langkah kedua, fokus pada napas. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan buang napas perlahan. Lakukan ini beberapa kali untuk menenangkan tubuh dan pikiran Anda. Setelah itu, biarkan napas berjalan alami dan fokuslah pada setiap tarikan dan hembusan napas. Ini adalah titik fokus yang sederhana namun kuat. Dengan memperhatikan napas, Anda membawa perhatian kembali ke momen ini.
Kehadiran Anda saat ini tempat di mana diri sejati bisa ditemukan. Langkah ketiga, mengamati pikiran tanpa meleka. Selama meditasi, pikiran pasti muncul. Mungkin tentang pekerjaan, keluarga, atau rencana masa depan. Jangan lawan pikiran-pikiran ini. Alih-alih, amati saja tanpa melekat padanya. Bayangkan pikiran itu seperti awan yang lewat di langit muncul dan menghilang. Ketika Anda tidak terjebak dalam pikiran, Anda mulai menyadari ruang di antara pikiran itu, ruang yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Disinilah diri sejati Anda berada. Penutup, jalan menuju kebenaran diri. Latihan meditasi ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi dampaknya sangat besar. Anda mulai mengenali dan menyatu dengan diri sejati. Dengan hanya 5-10 menit setiap hari. Ingat, meditasi bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang menemukan kedamaian di baliknya. Disitulah kebenaran diri Anda terungkap. Tanda-tanda perjalanan menuju sang sejati. Pernahkah Anda merasa hidup mulai berubah tanpa alasan yang jelas? Anda mungkin merasa lebih damai, lebih introspektif, atau mungkin lebih gelisah dari biasanya. Semua ini bisa jadi tanda bahwa Anda sedang memulai perjalanan menuju sang sejati. Proses mendalam yang membawa kita lebih dekat dengan kebenaran diri. Tanda 1. Perasaan ketenangan yang mendalam. Salah satu tanda utama bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju sang sejati adalah munculnya perasaan tenang yang tidak tergoyahkan. Ketika Anda mulai melepaskan ikatan dengan dunia luar dan beralih ke dalam diri, hal-hal yang dulunya membuat Anda khawatir terasa lebih kecil. Anda mulai memahami bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam, bukan dari pencapaian atau hal-hal eksternal. Tanda 2. Meningkatnya kesadaran diri. Tanda lain yang sering dirasakan adalah meningkatnya kesadaran diri. Anda mulai memerhatikan pikiran, emosi, dan reaksi Anda dengan cara yang lebih mendalam. Bukan sekadar sadar akan apa yang terjadi, tapi Anda mulai memahami mengapa Anda merasakannya. Kesadaran ini adalah pintu gerbang menuju diri sejati. Karena semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita bisa terhubung dengan esensi batin kita. Tanda 3. Perubahan nilai dan prioritas hidup. Ketika Anda mulai mendekati diri sejati, nilai-nilai dan prioritas hidup Anda perlahan berubah. Hal-hal yang dulu penting, seperti pengakuan sosial atau harta benda, mulai kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, Anda merasa lebih tertarik pada hal-hal yang sederhana namun bermakna, seperti koneksi dengan orang lain, waktu untuk diri sendiri, atau bahkan alam. Ini adalah tanda bahwa Anda mulai hidup lebih selaras dengan jiwa Anda. Tanda 4. Meningkatnya empati dan kasih sayang. Ketika kita semakin dekat dengan sang sejati, kita juga mulai merasakan empati yang lebih dalam terhadap orang lain. Anda mulai melihat diri Anda dalam setiap orang, memahami bahwa kita semua terhubung di level batin. Ini membawa perasaan kasih sayang yang mendalam, bukan hanya untuk mereka yang Anda kenal, tapi juga untuk orang asing dan bahkan mereka yang pernah menyakiti Anda. Ini adalah tanda kuat bahwa Anda bergerak menuju pencerahan spiritual. Tanda-tanda ini bukan hanya kebetulan, tapi pesan dari jiwa Anda bahwa Anda sedang bergerak menuju kebenaran diri. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa Anda lebih dekat ke sang sejati, di mana kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta tanpa syarat menunggu. Jika Anda merasakan tanda-tanda ini, beranilah untuk terus melangkah. Transformasi diri dan kebangkitan spiritual. Pernahkah Anda merasa bahwa ada perubahan besar dalam diri Anda? Anda melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Dan hal-hal yang dulu penting, kini tidak lagi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda transformasi diri dan kebangkitan spiritual. Apa itu transformasi diri dan kebangkitan spiritual? Transformasi diri bukan hanya perubahan biasa, tapi perubahan mendalam yang terjadi di dalam jiwa kita. Ini adalah proses di mana kita mulai melepaskan identitas lama, pola pikir, dan kebiasaan yang tidak lagi melayani kita. Kebangkitan spiritual.
adalah ketika kita mulai terhubung dengan bagian terdalam dari diri kita, yang sebenarnya telah ada di dalam diri kita sepanjang waktu sang sejati. Bagaimana transformasi ini terjadi? Transformasi diri biasanya terjadi karena beberapa peristiwa yang mengubah hidup, bisa berupa krisis, kehilangan, atau bahkan rasa hampa yang dalam. Situasi ini mendorong kita untuk mencari makna yang lebih besar. Di tengah proses ini, kita mulai menyadari bahwa apa yang kita cari sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Kita mulai bertanya, siapakah saya sebenarnya? Dan dari sinilah kebangkitan spiritual dimulai. Tanda-tanda Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual. Beberapa tanda kebangkitan spiritual antara lain, Anda merasa lebih sadar akan pikiran dan emosi, lebih tertarik pada hal-hal yang bermakna, dan merasakan kasih sayang yang lebih besar terhadap semua makhluk hidup. Anda mungkin juga merasa terlepas dari kebutuhan duniawi seperti validasi sosial atau pengakuan eksternal. Ini adalah tanda bahwa Anda telah melangkah ke tahap baru dalam perjalanan spiritual Anda. Menghadapi tantangan dalam proses transformasi. Transformasi dan kebangkitan spiritual bukan tanpa tantangan. Anda mungkin merasa sendirian, bingung, atau bahkan kehilangan arah. Tapi ingat, ini adalah bagian dari proses. Di saat-saat ini, cobalah untuk terus terhubung dengan diri batin Anda melalui meditasi, refleksi diri, dan jika perlu, carilah komunitas atau mentor yang bisa membantu. Transformasi diri dan kebangkitan spiritual adalah perjalanan seumur hidup yang membawa kita lebih dekat pada diri sejati dan makna hidup yang sebenarnya. Teruslah melangkah, dan percayalah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Melepaskan ego untuk bertemu sang sejati. Seringkali kita merasa terjebak dalam kekhawatiran, penilaian, atau bahkan keinginan untuk selalu diakui. Itu semua adalah ego yang berbicara. Tetapi apa yang terjadi jika kita bisa melepaskan ego? Di balik itu semua, ada kedamaian mendalam dan diri sejati kita yang menunggu untuk ditemukan. Apa itu ego? Dan mengapa harus dilepaskan? Ego adalah bagian dari diri kita yang sering terikat pada identitas luar, seperti status, pencapaian, atau pandangan orang lain tentang kita. Meskipun ego memiliki peran untuk melindungi kita, terkadang ia menjadi tembok yang menghalangi kita untuk mengenali diri sejati. Ego bisa membuat kita merasa tidak puas dan terasing dari kedamaian batin. Melepaskan ego artinya melepaskan keterikatan pada semua itu, dan mulai melihat dunia melalui perspektif yang lebih mendalam dan sejati. Cara pertama, menyadari pola pikiran ego. Langkah pertama dalam melepaskan ego adalah menyadari pola pikiran yang berpusat pada diri sendiri. Cobalah untuk memperhatikan kapan Anda merasa butuh validasi atau membandingkan diri dengan orang lain. Menyadari bahwa pikiran ini berasal dari ego adalah langkah awal yang kuat. Ketika kita bisa memisahkan diri dari pola ego, kita mulai membuka ruang untuk mengenal diri sejati yang berada di balik semua itu. Cara kedua, latihan kepasrahan. Kepasrahan adalah cara efektif untuk mengurangi dominasi ego. Saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, coba latih diri untuk menerima keadaan tanpa perlawanan. Latihan kepasrahan ini membantu kita untuk lebih selaras dengan realitas dan memperkecil suara ego yang selalu ingin mengontrol. Dengan melepaskan kontrol, kita membuka diri untuk merasakan kedamaian sejati. Cara ketiga, menumbuhkan empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang adalah dua kualitas yang bisa membantu kita keluar dari perangkap ego. Ketika kita mulai peduli pada orang lain tanpa syarat, ego kita perlahan-lahan melemah. Kita mulai merasakan koneksi dengan orang lain dan memahami bahwa kita semua terhubung. Ini adalah saat di mana diri sejati kita mulai muncul, membawa rasa damai dan kebahagiaan yang lebih dalam. Melepaskan ego adalah perjalanan panjang, tetapi setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke sang sejati. Terus
Teruslah berlatih kepasrahan, menyadari pikiran ego, dan menumbuhkan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.